Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Banyuwangi 1 TV. Malam ini kita berjumpa lagi dalam program Ngobeng, Ngobrol Bengi. Nah, tema kali ini kita tidak membahas lain hal dulu. Yang lagi fokus yaitu PPKM darurat yang ada di Banyuwangi, sekitar Banyuwangi. Siapa yang ditugasi, kemudian siapa yang diarahkan, siapa yang dihimbau, ini harus dipahami oleh masyarakat. Untuk membahas tema kali ini, PPKM darurat di Banyuwangi ini, saya ditemani oleh beberapa rekan di luar sana. Kami live, ada rekan yang ada di Banyuwangi, juga ada rekan yang ada di daerah Kecamatan Glemor. Ya, saya akan coba menyapa dulu beliau-beliaunya. Beliaunya adalah Om Ahmad Sauki di daerah Banyuwangi Kota. Selamat malam, Om Ahmad Sauki, apa kabar? Silakan menyapa dulu masyarakat pemirsa Banyuwangi 1 TV, monggo. Iya, selamat malam Mas Bintoro, selamat malam Mas Aziz, senior saya. Selamat malam juga para pemirsa Banyuwangi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, juga ada Om Aziz. Om Aziz ini adalah Ketua ISNU Banyuwangi. Ya. Selamat malam Om Aziz. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Bang Bintoro, Jalu. Iya, oke. Apa kabarnya gimana ini? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah Iya, sehat. kelihatannya dari wajahnya ini auranya luar biasa, positif banget ini. Dan nanti di rumah juga semuanya sehat. Yang penting bukan positif corona. Oh enggak, positif berpikirnya, kesehatannya gitu. Ya, kita langsung aja ya. Mungkin saya langsung ke Om Sauki. Kita bicara soal PPKM darurat di Banyuwangi. Meski kita bukan dari anggota Satuan Tugas COVID-19 di Banyuwangi, tapi kita sebagai masyarakat di Banyuwangi yang juga terlibat mungkin mengambil bagian untuk bisa mencerahkan daripada apa yang menjadi program pemerintah ini. Apa yang mungkin bisa disampaikan Om Sauki, Anda sebagai warga Banyuwangi? Ya, dalam pandangan saya secara pribadi, kita kalau bicara PPKM ini bicara skala nasional, Mas, tidak bisa bicara skala kabupaten karena ini pemberlakuannya juga nasional. Terkhusus PPKM darurat sesuai dengan Inmendagri nomor 15 itu pemberlakuannya di seluruh Pulau Jawa dan Bali. Jadi ini memang kasus regional ya menurut saya. Kita harus pahami bersama bahwa ini adalah masalah kita bersama dan kebutuhan kita bersama untuk penyelesaiannya. PPKM darurat itu kan diambil setelah angka COVID melonjak terlalu tinggi. Jadi pemerintah merasa perlu adanya sebuah langkah konkret yang berlanjut bagaimana menekan angka COVID ini bisa di bawah 10.000 kasus seperti itu kan per hari ya. Terus dan juga sebelumnya di PPKM Mikro sudah diberlakukan sebenarnya dan itu menurut saya sih sebenarnya cukup efektif ya PPKM Mikro ya. Cuman karena pertumbuhannya terus melonjak dibuatlah PPKM darurat ini. Di PPKM Mikro kita sudah terbiasa sih dengan work from office atau WFO dan work from home. WFH itu WFO-nya mungkin hanya sebagian dari seluruh karyawan yang masuk. Bahkan sejak 2020 kita sudah terbiasa untuk WFH apa itu kan. Tapi di PPKM darurat ini itu diperketat lagi. Kenapa? Karena memang saya pribadi sempat merasakan, saya tidak berani untuk tes sementara karena saya sendiri memang punya penyakit bawaan, secara pribadi ya penyakit bawaan sesak nafas seperti itu, asma ya. Jadi beberapa waktu kemarin itu memang kalau kita bicara gejala dari
turunan COVID ini yang Delta ini, itu kan diawali dari tenggorokan yang sakit. Kemarin saya sempat merasakan itu sih, artinya setelah bertemu beberapa teman secara tanpa pakai masker, itu dapat beberapa hari kemudian saya merasakan seperti gejala itu, dan itu cukup sakit sebenarnya. Dibanding biasa-biasanya tidak seperti itulah, ketemu dengan beberapa orang tanpa masker tidak seperti itu. Tapi yang minggu ini memang kayaknya sih menurut saya pribadi, virus ini penyebarannya sudah luar biasa dahsyat hari ini. Dan memang hampir tiap hari di lini masa Facebook itu beritanya berita duka semua gitu. Teman yang meninggal, teman yang kemarin sehat, Betul. kemudian hari ini meninggal dan sebagainya. Dan menurut saya PPKM darurat ini memang sudah tepat untuk diberlakukan agar apa? Agar masyarakat sendiri juga lebih waspada dan kita sama-sama menjaga diri. Dan alhamdulillah saya hari ini sudah agak enakan meskipun masih belum berani bertemu banyak orang dan kayak kapok gitu ya. Sekarang ketemu orang yang sudah kenal lama pun saya pakai masker sekarang sudah. Iya, Kemarin betul. agak beleng gitu loh, agak beleng. Jadi kalau teman akrab itu biasa kan agak suka juga kadang kalau dia tidak pakai masker, kita pakai masker kayak gimana gitu. Tapi itu Iya. harus kita hilangkan sekarang. Karena ternyata varian corona ini kan ada banyak sebenarnya Mas Bintaro. Ya, Ada alpha, ada beta, ada iota, ada delta, ada lagi lambda. Pokoknya semua namanya bagus-bagus, tapi membunuh gitu loh. Seperti itu. Maka jangan terlalu percaya pada nama yang bagus ini. wah. Tidak apa-apa. Oke, Om Zaki. Kita santai aja Om Zaki. Ini sepertinya Om Majid juga mau menyampaikan sesuatu. Ada hal-hal yang mungkin mudah-mudahan ini tidak lucu. Artinya begini, kita serius tapi santai. Karena ini persoalan, ya tidak hanya persoalan di Banyuwangi, tapi persoalan ya alam. Karena ini bicara soal penyakit. Persoalan Jadi dunia. kembali, betul. Artinya kembali kepada manusianya. Nah, siapapun termasuk panjenengan harus mampu untuk bisa memberikan imun terhadap diri sendiri, juga terhadap lain orang. Nah, Om Ajis, apa yang bisa disampaikan terkait dengan PPKM darurat ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya terima kasih pada Kang Bintoro yang sudah menginisiasi kegiatan malam ini, kegiatan ya kesah bengi, ngobrol bengi istilahnya ya. Yang kedua, ya tak senang karena bisa ketemu dengan sahabat saya meskipun virtual, sahabat Sauki. Karena nyaris jarang ketemu sejak lama ya. Lama sekali jarang ngobrol, jarang ketemu. Nah, terkait PPKM darurat, saya mengapresiasi apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, Pak Jokowi. Satu, saya menganggap bahwa keputusan ini satu harus dilakukan karena menyangkut nyawa banyak orang, ya. Jadi kalau di kaidah fikih itu kan hifdun nafas ya. Jadi menjaga nyawa manusia itu menjadi bagian yang harus dilakukan dalam syariat Islam ya. Salah satu maqasidus syariah atau tujuan syariah kan begitu. Sehingga memang harus dilakukan. Yang kedua, saya mengapresiasi ini langkah berani. Tidak, ini bukan bukan sesuatu yang mudah untuk mengambil keputusan ini. Ya, tentu dengan berbagai banyak pertimbangan. Jadi ini keputusan yang sangat tepat dan sangat berani yang diambil oleh Presiden dan patut kita apresiasi bersama. Saya tentu Pak Presiden sudah menerima masukan-masukan pertimbangan-pertimbangan yang matang
termasuk resiko sosialnya. Ya. Ini kalau nggak hati-hati resiko sosialnya sangat besar. Nah, tapi memang harus diambil. Nah, maka kita semua, menurut saya, kita yang sadar, kita yang masyarakat yang menyadari akan bahaya ini, ya, saya kira membantu, mendukung dengan sebisanya, ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Paling tidak minimal ya seperti acara malam hari ini, paling enggak ini bagian dari itu, proses ikut sosialisasi, ikut menyadarkan. Kita tahu bahwa keputusan ini benar-benar harus diambil, tapi memang luar biasa. Ya, dampaknya di masyarakat luar biasa. Hampir semua sisi nggak ada yang nggak kena. Saya sebutkan satu saja ya, soal di pendidikan. Saya ini kebetulan saya juga ada di yayasan yang mengelola 3 lembaga pendidikan. Kemudian juga saya aktif di kampus ya. Dengan kebijakan ini aja sudah guru-guru itu sudah punya kebingungan tersendiri bagaimana harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Memang petunjuknya daring, tapi kan tidak semudah yang kita bayangkan. Saya itu punya mahasiswa yang ada di Kalimantan, ada yang di Papua. Ketika daring nggak maksimal juga, karena sinyal di sana juga jelek. Ini sore tadi saya baru aja rapat yayasan, itu juga sama, yayasan yang kebetulan mengelola pendidikan TK dan SMP, ya. Itu bagaimana kemudian anak-anak yang ada di kebun-kebun ketika dilakukan proses PJJ, pembelajaran jarak jauh, ini juga kesulitan bagaimana kita mengajarkan aplikasinya, ya, sinyalnya dan bagaimana. Kebetulan saya menjadi pengurus yayasan di sini mengelola SMP. Siswanya itu ada yang di kebun-kebun. Jadi pakai daring kita kesulitan, pakai guling, istilahnya guling, ya, guru keliling, guling. Guru-guru datang ke rumah-rumah. Itu kita lakukan juga susah karena di kebun-kebun lagi itu mencar-mencar, rumahnya tidak ngumpul kan gitu. Itu satu sisi. Sisi yang lain terkait dengan surat edaran menindaklanjuti instruksi Pak Mendagri, Menteri Agama, kemudian Gubernur sampai Bupati terkait dengan peniadaan pemanfaatan tempat-tempat peribadatan, itu juga menjadi kendala. Ini tadi sebelum saya live di sini itu juga didatangi takmir untuk minta pendapat bagaimana besok dengan Jumatan besok, karena tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan. Besok itu idealnya kalau kita ngikuti surat edaran gubernur, surat edaran bupati, surat edaran instruksi Mendagri, memang maunya kita nggak Jumatan, tapi kan tidak semudah itu. Kita nggak ke Jumatan, digeruduk takmir sama takmir, nah sama jamaah itu luar biasa memang persoalannya banyak sekali yang melingkupi. Ada beberapa masjid di sini. Nah, dan ini pun memahamkan yang seperti ini juga bukan barang mudah, ya kan? Misalkan nggak Jumatan besok, ya tidak semua memahami dengan persoalan ini. Kalau Jumatan, ya kita satu khawatir juga dengan COVID yang semakin meningkat. Kemudian ya tentu bertabrakan dengan peraturan yang ada kan begitu. Sehingga ini menurut saya butuh kearifan semua pihak, butuh kesabaran semua pihak untuk saling memahami, ya. Nah, itu dua. Yang ketiga, persoalan ekonomi. Ini luar biasa Pak Spintoro sama Mas Ogi. Saya kebetulan hidup di kampung, ya. Jadi bukan
bukan hanya darurat, PPKM darurat. Sebelum PPKM darurat, ya, mohon maaf, banyak tetangga-tetangga ya di kampung-kampung ini yang sudah terjerat yang namanya rentenir. Iya. Ya, bayangkan bunganya 10 sampai 20%, sampai 30%, dan kondisi mereka nggak bisa kerja, tetap aja ditagih sampai sekarang. Nah ini kasihan sebenarnya di ini. Ya, saya itu kan hampir tiap hari lihat tetangga kadang diuber-uber di ini. Nah, ketika kita mau coba clearkan, ternyata yang ngutangi otonggoni kan repot. Ya. Nah, susah ini di kampung-kampung terjadi betul seperti itu. Nah, saya Oke. kira sekali lagi ini butuh kearifan dan kesabaran kita semua untuk menghadapi normal baru. Nah, saya kira itu pengantarnya, Pak Tim. Oke. Terima kasih. Oke, Om Ajis. Memang ada banyak dampak yang terjadi ketika memang menghadapi atau di tengah pandemi COVID-19 ini. Pemerintah saat ini sudah melakukan banyak upaya agar supaya satu titik yang menjadi tujuan kepentingan dan kebutuhan pemerintah, saya pikir tidak hanya di Indonesia, apalagi bicara Banyuwangi. Ini secara dunia, secara internasional, bahwa fokus daripada upaya yang dilakukan ataupun apa saja yang menjadi regulasi di aturan yang dilakukan oleh pemerintahan di negara manapun atau termasuk di Banyuwangi adalah kebutuhan kesehatan. Nah, ketika ada dampak seperti yang disampaikan oleh Om Ajis itu tadi, ada banyak lingkungan dari di lingkungan keluarga jenengan, misalkan di rumah tangga jenengan, di daerah jenengan ada yang kesulitan mendapatkan pendidikan, dari guru ngajarnya yang sulit untuk bisa menyampaikan ilmunya, sampai apa tadi guling itu tadi ya, guru keliling, terus kemudian ada masyarakat yang kebingungan untuk apa membayar utang karena memang kondisinya seperti ini. Susah. Iya. Nah, ini tidak terjadi hanya di Glamor saja. Saya pikir di sini juga sama, di Om Sauki juga sama. Bukan jenengan tadi yang dicontohkan ya. Saya ini mungkin kalau saya boleh jujur, saya secara pribadi ini yang mumet. Kalau persoalan bicara soal itu, ya jujur saja, gamblang saja. Tapi sama-sama kita harus bismillah, saya pikir. Artinya, kembali lagi saya kalau sebelum saya ngomong, adalah kesehatan yang paling utama. Gimana Om Sauki? Iki rada anget wis Om Sauki. Silakan Om Sauki. Tadi saya dipeseni jangan mengkritik soalnya Mas. Padahal ini penuh hal yang harus dikritik ini. Nah, artinya kita mengkritik terhadap diri sendiri kepada siapapun, tidak hanya pada kelompok birokrasi pemerintah atau pihak-pihak lain, tidak. Kita harus mampu mencerahkan, Om Sauki. Jenengan warga Banyuwangi, mewakili warga Banyuwangi lah. Ya. Iya. Kalau di Bali itu teman-teman mengartikan PPKM itu kan pelan-pelan kita mati, Mas. Ya, lagi viral itu. Iya. Jadi begini, ya ini sedikit kritikan ya, tapi nanti kita coba kasih solusi lah Mas ya. Ya. Secara nasional, kadang kita melihatnya ini memang ambigu ya. Satu sisi contoh, kita dibatasi warga ini, aktivitas dibatasi, apapun dibatasi, mulai dari jarak, mulai dari jam aktivitas operasional dibatasi. Tapi di sisi lain, WHO itu ya semacam memperbolehkan, kalau melarang enggak ya, tapi memperbolehkan juga tidak menganjurkan. Ini penerbangan lintas negara gitu loh, perpindahan penduduk lintas negara. Jadi kan sempat viral kemarin, kenapa kita dibatasi tapi ada TKA asing, bahkan datanya jam-jam dini hari. Jam dini hari itu memang di sini dini hari, mungkin selisih sana berangkatnya ya tidak dini hari juga sebenarnya kan begitu kan. Memang nyampainya di sini dini hari dan menjelang bandara tutup seperti itu. Jadi itu menimbulkan kecemburuan, artinya bahwa itu kebijakan lokal. WHO memang tidak melarang, Mas. Tapi kalau seandainya pemerintah ini tegas melarang, apapun varian Delta ini kan datanya kan bukan dari Indonesia gitu loh. Datanya dari negara Asia yang lain lah, yang katanya dari India. Nah, satu itu. Jadi
Bahkan anggota DPR juga banyak yang bersuara bahwa ayolah kita fair, gitu. Tutuplah penerbangan luar negeri untuk sementara waktu sampai tanggal 20 lah, kita sama-sama fair. Kasus di Surabaya tadi itu menumpuknya antrian seperti itu kan, karena memang dibatasi orang masuk. Di Banyuwangi kita masih tidak separah itulah kasusnya ya, meskipun ada kejadian lucu-lucuan kemarin, ada pocong-pocongan dan sebagainya gitu kan. Betul, Malam betul. sekarang Kacau itu, kacau. iya, sekarang malam hari lampu jalan dimatikan. Ini kan bisa mengundang kejahatan juga sebenarnya gitu kan. Jadi karena di instruksi Mendagri tidak diatur itu lebih ke apa ya, cara lokal gitu loh Mas. Jadi cara dari Kreatif yang nggak kreatif. kreativitas dari Satgas Covid Banyuwangi yang kata Mas Aziz tidak kreatif itu. Jadi itu dulu pernah dikritik sama warga Banyuwangi kan, waktu ada keranda jalan-jalan, itu diulangi lagi sekarang. Kenapa tidak pakai cara lain? Gitu kan. Karena bagaimanapun kalau kita bicara PPKM ini, bicara COVID, memang ini kita tidak bisa tutup mata. Dan ada hal yang krusial sebenarnya dari PPKM darurat ini. Apa itu? Pemerintah ini kurang tegas sejak awal, bahkan cenderung tidak tegas untuk menghindari kewajiban. Kalau menurut saya loh ya. Jadi contoh begini, di sisi lain pemerintah menggunakan istilah yang tidak ada dalam undang-undang. PPKM itu tidak ada dalam undang-undang. Adanya ya diterbitkan sendiri menjadi semacam diskresi pemerintah PPKM, karena undang-undang mengatakannya hanya kekarantinaan kesehatan. Tapi kalau pemerintah menggunakan undang-undang karantina kesehatan yang nomor 6 2018 itu, kewajibannya besar Mas. Resiko ya. Memberi makan warga, termasuk hewan ternak, ayam, itik, sapi itu harus ditanggung pemerintah makannya. Begitupun kalau menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular gitu kan. Sama, konsekuensinya memberi makan juga gitu pada terutama pekerja yang pendapatannya itu didapat dari harian gitu. Itu lebih prioritas. Contoh misalkan mungkin gitu kan, atau Gojek atau pedagang sayur di pasar, itu lebih prioritas untuk mendapat ganti rugi dari pemberlakuan itu. Tapi kan karena tidak ada di undang-undang, kita tidak bisa untuk menuntut pemerintah. Di sisi lain, dalam penerapan sanksinya pemerintah menggunakan undang-undang itu gitu loh, menggunakan undang-undang karantina kesehatan dan undang-undang wabah penyakit menular itu. Ini kan repot ya. Kita pemerintah mengatur masyarakat dengan hal yang tidak ada dalam undang-undang, tapi memberikan sanksi dengan hal yang tidak ada dalam undang-undang. Jadi cuma diambil sanksinya saja undang-undang ini, tidak diambil konsekuensinya. Itu menjadikan berat di masyarakat. Nah, di sisi lain, pemerintah dalam hal penanganan COVID ini itu sifatnya kan hierarkis nasional. Jadi pemerintah daerah itu tidak diberi kewenangan untuk melakukan semacam kreativitas, melakukan kebijakan. Contoh begini, tadi Mas Aziz menyampaikan bahwa ada banyak warga yang kesulitan secara ekonomi, mungkin sejak setahun terakhir inilah. Dan itu di mana-mana Mas, di mana-mana. Iya, merata ya. Artinya APBD tiap daerah itu kan berbeda Mas. Dan penggunaannya juga berbeda gitu. Maksud saya, APBD Banyuwangi cukup surplus lah kalau untuk penanganan COVID. Saya pikir masih bisa lah dibanding. Kita sepakat dulu misalkan infrastruktur kita cut 50% gitu kan. Toh itu juga masih bisa dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Barang tidak bosok kan gitu kan kalau infrastruktur itu kan. Iya. Tapi penanganan masyarakat ini kita alihkan di situ. Misalkan dari sekitar 3 triliun APBD kita ambillah 500 miliar. Ini teorinya ya. Ya saya bukan anggota dewan, kalau ngomong enak sih. Cuman ini teorinya. Mantan. Ini teorinya ini. Nah, kenapa pemerintah misalkan begini, oke, semua pedagang tidak boleh berdagang in situ, di lokasi maksudnya ya. Jadi orang tidak boleh makan di tempat, tidak masalah. Seandainya pemerintah memberi fasilitas, menginstruksikan misalkan di tiap desa, semua kepala desa itu semacam menginventarisir para pedagang gitu kan. Kemudian dibuatkan list, dan list itu disebarkan kepada seluruh warga di desa itu gitu. Kalau mau ini ke ini, Bu ini sedia ayam ini sebagainya, ini nomor HP-nya ini. Nah, masyarakat sendiri akhirnya tergerak. Karena ini kan sudah zaman IT. Tergerak untuk saya sendiri sampai hari ini pesan-pesanan lebih banyak via WA. Karena beberapa teman akhirnya kirim-kirim WA.
ada yang nasi bakar, ada yang ayam bakar, seperti itu via WA. Dan WA ada fasilitas WA bisnis gitu kan, contoh ya. Di WA bisnis kita bisa tampilkan katalog makanan, kita bisa milih langsung. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, pemerintah desa atau lurah bikinlah seperti itu, sebarkan. Seberapa banyak sih habisnya mencetak flyer seperti itu, brosur, sebarkan ke tiap rumah gitu. Jadi tetangga membeli barang tetangga, kan seperti itu juga akhirnya. Kita tidak perlu ke pasar. Saya sendiri, contoh saya hobinya masak misalnya Mas ya. Saya biasanya kalau belanja ke pasar sendiri, kadang-kadang sama istri. Tapi saya baru tahu bahwa di samping-samping rumah saya itu ada tetangga yang jual sayur cukup lengkap gitu loh. Ya gara-gara WFH ini saya baru tahu itu. Jadinya belanja di belakang-belakang rumah aja. Dulu enggak tahu saya. Itu karena kreativitas tetangga itu sendiri. Nah, ini kan Bu Ibu punya program, ini Kang Aziz ini. Ini Bu Ibu kan punya program yang 77, yang 88 itu kan, belanja UMKM dan sebagainya itu. Iya, iya. Daripada cuma upload di Instagram, real, eksekusilah di lapangan seperti itu. Bantu mereka secara real, tidak hanya kata orang pencitraan lah seperti itu. Itu baik, tapi tidak menyentuh secara substantif menurut saya. Tapi saya kira, saya potong dulu. Tapi saya kira pihak pemerintah daerah, saya tidak melihat, bahkan kami bagian daripada media mengambil liputan bahwa Bupati Banyuwangi juga melakukan upaya itu, Om. Artinya ada kegiatan yang untuk bakti sosial, kemudian ada sembako yang diberikan kepada warga di daerah Banyuwangi, di sejumlah kecamatan di Banyuwangi, dan itu sudah dilakukan. Mungkin ini ada juga yang harus dikomunikasikan terhadap yang saya belum tahu atau mungkin tidak maksimal oleh pemerintahan desa juga. Bakti sosial, pemberian bantuan itu by case, Mas. Jadi sifatnya kasus per kasus dan juga tidak tiap hari toh, seperti itu. Yang saya tekankan di sini adalah corona ini menjadikan kita itu lebih peka kepada sekitar kita. Satu itu. Yang kedua, dengan kita lebih peka kepada sekitar kita, kita lebih care, lebih perhatian kepada kanan kiri, depan belakang rumah kita. Ada apa, siapa, dan sebagainya. Karena dulu-dulunya kita itu pergi pagi, pulang malam, tidak kenal tetangga. Gara-gara corona, WFH tiap hari, kita akhirnya kenal tetangga gitu loh. Kita tahu tetangga. Kan begitu akhirnya kan. Nah, sisi positifnya, kita tahu kegiatan tetangga kita tahu kebutuhan tetangga kita. Di perumahan yang jarang kumpul, akhirnya sekarang kumpul gitu kan. Di perkotaan yang kalau di desa 1 kilo masih kenal nama tetangga, di sini jangan 1 kilo, 5 rumah sudah tidak tahu nama tetangganya siapa kadang. Ini yang harusnya diambil oleh pemerintah, Mas. Pemerintah punya fasilitas untuk itu, punya anggaran untuk itu. Tapi kayaknya tidak punya sense, atau mungkin kalau semangat saya kurang tahu. Kan saya melihat tidak punya sense untuk itu. Dia lebih pada cuklak, juknis, dan bio report, pokoknya laporan ke atasan selesai, sampai presiden selesai, sudah selesai gitu. Oke, saya kira memang ini bukan persoalan memihak atau memihak ya Om ya. Memang itu harus memang dimaksimalkan oleh pemerintah kabupaten, tidak hanya Banyuwangi, tapi mungkin di daerah kabupaten lain atau kota lain. Semua. Saya kira sudah dilakukan. Tinggal bagaimana mengkomunikasikan, mengkoordinasikan kepada pihak-pihak yang punya ruang untuk melakukan saling merangkul, saling melengkapi, saling memberikan atau seperti itu kira-kira. Gimana Mas Aziz? Ya, saya setuju. Cuma besok saya kepingin Banyuwangi TV atau Kang Bin ini biar lebih lengkap. Misalkan besok ditambah dengan Pak Rio gitu. Oke. Undang di acara malam hari ini atau langsung Bu Ibu, saya kira mau itu Bu Ibu diajak. Sehingga kemudian masukan-masukan ini bisa didengar oleh beliau dan juga ada penjelasan sebenarnya mungkin apa yang sudah dilakukan ya. Nah, memang kalau ya saya sama Mas Augi ini kan sama-sama orang yang di luar
di luar ring lah istilahnya, di luar pemegang kebijakan gitu. Nah, cuma sedikit yang saya sempat tahu, kapan hari itu kita juga sempat koordinasi ya mengkomunikasikan ini, bagaimana kemudian ada program-program yang bisa dirasakan langsung, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang itu langsung dirasakan oleh masyarakat kan begitu, terutama yang terkena dampak kan begitu. Nah, salah satu contohnya misal yang sempat Isnu kemarin sempat sinergi itu soal ini ya, bantuan peralatan untuk warung naik kelas sama UMKM naik kelas ya. Nah, untuk warung naik kelas ini yang sempat kita lakukan ada beberapa kendala. Salah satu kendalanya kan lagi-lagi contoh kayak ini ya, salah satu contoh aja, ada warga dampingan kita kemarin itu yang dianggarkan dia ini warung butuh bantuan, kan kita tanya dulu, dia punya warung, ini yang dibutuhkan apa misalkan, ya. Nah, ternyata salah satu contoh, dia butuhnya itu rombong bakso. Nah, formnya ini sudah kita kasih, tinggal minta tanda tangan ke Pak Kades sama ke Pak Camat saja. Ternyata mereka juga enggan gitu. Enggan itu apa ya? Males atau apa ya istilahnya? Apakah tidak direspon oleh pihak kecamatan atau desa? Atau bagaimana itu? Sebenarnya tidak, saya sudah coba yakinkan, wong cuma minta tanda tangan aja kan gitu. Nah, mungkin ini karena faktor nggak biasa. Nah, sehingga kemarin juga kita sampaikan kayaknya perlu program itu harus diperkuat dengan pendamping, ya. Nah, ketika ngomongan pendamping maka butuh anggaran lagi kan gitu. Nah, ini kalau sudah soal gini kan pembahasannya tentu di APBD, pembahasannya tentu dengan DPR. Nah, ini yang kita kayaknya tidak bisa langsung ya. Karena kan kalau menyangkut uang APBD itu kan harus melalui perencanaan dan lain sebagainya, tidak bisa langsung didadak kan begitu. Jadi memang salah satu yang kemarin kita sempat sinergi itu salah satunya adalah kita ikut menjembatani lah istilahnya ya, untuk realisasi program warung naik kelas itu sama UMKM naik kelas ya. Tapi itu beberapa kendala. Yang lain tentu yang warganya jalan minta tanda tangan ke Pak Kades, ke Pak Nyaman ya, sebagian sudah terrealisasi bantuan-bantuan ini seperti itu. Kemarin beberapa sudah jalan, tapi ada 1-2 yang masih kendala. Nah, lepas dari itu semua, menurut saya era sekarang itu era sinergi, ya, sinergi semua pihak, baik itu yang di luar pemerintahan maupun yang di para stakeholder, para pemegang kebijakan, semua butuh sinergi, butuh gandengan tangan. Nah, ujungnya adalah untuk kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat kan itu. Nah, menurut saya ada hal-hal yang misalkan belum dilakukan oleh pemerintah. Nah, kewajiban kita untuk menyampaikan untuk supaya itu diterima. Nah, soal kemudian bagaimana menyampaikannya kan kalau saya secara prinsip itu tidak mempersoalkan. Yang penting ini sampai dan kemudian bisa ditindaklanjuti gitu. Termasuk oleh Mas Saugi ini, saya kira masukan-masukan oleh Pak Saugi ini kalau disampaikan saya kira diterima, karena ujungnya itu kan untuk kebaikan masyarakat gitu, terutama di masa pandemi. Jadi kuncinya sinergi itulah. Oke, Om Ajis. Ya. Nah, memang
yang harus kita lakukan bersama itu adalah bagaimana menjadikan satu apa namanya satu langkah bersama ini bisa terwujud di tengah dari Iya. ruwetnya daripada apa saja yang dilakukan baik ternyata tidak baik dari lain pihak atau lain kelompok masyarakat dan segala macam. Padahal ini Iya. penting untuk kepentingan kesehatan masing-masing Iya. pribadi menungsone manusianya. Tidak hanya di Iya. Banyuwangi, sekali lagi mungkin saya harus Oh iya. sampaikan, tapi di Ya Pak, saya banyak tambahkan, tempat ini. Ya, saya tambahkan gimana? dikit Pak Bintoro. Ya, Selain pemerintah, sinergi dengan pihak-pihak di luar, dengan pengusaha, termasuk pihak perbankan, itu saya kira penting. Yang kemarin kita lakukan salah satunya itu, kita mengajak Bank Jatim, ya, kita ajak Bank Jatim untuk sinergi dengan kita, dengan ISNU, dengan pemerintah daerah, untuk sama-sama melakukan pendampingan terhadap UMKM. Alhamdulillah sampai tadi kita dapat update terus, baik itu dari Bank Jatim termasuk dari pihak UMKM yang kemarin kita kita ajak, kita pertemukan dengan pemerintah daerah dan pihak Bank Jatim. Nah, selain Bank Jatim, menurut saya perusahaan-perusahaan yang ada di Banyuwangi itu penting untuk diajak sinergi. Ada tambang di sini, ada Inka, ada apalagi Bosowa. ya. Nah, saya kira itu perlu diajak untuk bareng-bareng gitu. Itu Betul, mungkin betul. tambahan Pak. Ya, Ya, ya. Mudah-mudahan pihak dari pemerintah nanti bisa melihat dan menindaklanjuti apa-apa yang sudah menjadi masukan para Amin. senior-senior ini, petinggi-petinggi kelompok masyarakat ini, termasuk Om Sauki ini. Ya, Saya balik iya. lagi ke Om Sauki. Ya, Tadi Om Sauki menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten atau Satgas ya, Satgas COVID-19 di Banyuwangi mengupayakan lampu mati. Om Sauki tadi menganalisa bahwa atau mengevaluasi, ada banyak sih, tidak hanya Om Sauki, bahwa ini akan membahayakan. Ada rampok, ada maling, dan segala macam. Padahal oleh Satgas COVID-19 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Porpimda, oleh pemerintah ini, pemerintah daerah kabupaten, itu guna meminimalisir daripada kerumunan masyarakat di titik-titik atau tempat-tempat di mana lampu itu dipadamkan. Gitu. Ya, kalaupun misalkan memang ada analisa dari masyarakat bahwa ini justru akan menimbulkan bahaya, banyaknya kecelakaan dan segala macam. Nah, ini mudah-mudahan nanti menjadi bahasan yang menjadi satu tujuan untuk bisa diwujudkan menjadi apalagi solusi yang harus dilakukan. Karena targetnya bukan untuk mencelakai dan dicelakai. Kira-kira begitu. Gimana Om Sauki? Jenengan harus juga kalau ditanya seperti itu oleh masyarakat kelompok tertentu harus bisa mendinginkan juga. Karena warga Banyuwangi jenengan. Ada ungkapan bagaimana orang memandang Anda tergantung dari bagaimana cara Anda memperlakukan mereka, gitu Mas. Ya. Jadi benar itu belum tentu baik, baik itu belum tentu benar. Jadi yang paling bagus itu adalah kita berbuat benar dengan cara yang baik, kan begitu kan. Saya memahami bahwa itu untuk mengurangi orang-orang kumpul, untuk mengurangi frekuensi masyarakat untuk melakukan aktivitas berkerumun, untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan, untuk mengurangi penyebaran virus. Saya memahami itu di jam 8 malam, mulai jam 8 malam. Tapi apakah virus itu hanya berlaku mulai jam 8 malam? Tidak juga. Oke, saya bisa memahami opsi alasan kedua, apa itu? Bahwa di jam 8, mulai jam 8 malam sampai ke atas, imun kita sedang tidak baik gitu loh. Artinya imun kita sedang turun, kita lelah, capek dan sebagainya. Ketika imun turun, virus mudah masuk. Jadi itu diupayakan ketika kondisi tubuh sedang lelah, kita jangan ada di jalan yang jangan berkerumun yang kemungkinan lebih mudah diserang virus. Mungkin seperti itu. Kalau pagi siang kan imun sedang kuat. Tapi apakah seperti itu juga? Belum tentu juga sebenarnya.
Karena di jalan itu tidak semua orang itu tidak menggunakan prokes. Lucunya lagi kan pakai pocong, pocongnya tidak pakai masker, itu kan fatal itu gitu loh. Jadi nanti diusulkan ganti aja dengan congker pocong masker gitu. Artinya begini ya, maksud saya, Satgas COVID ini aktualisasinya menjalankan instruksi Mendagri. Dia tidak bisa berbuat di luar instruksi Mendagri, di luar dari perintah Satgas COVID nasional. Tapi pemerintah daerah itu bisa melakukan hal di luar itu gitu loh. Bisa melakukan diskresi, bisa melakukan kreasi-kreasi kebijakan, bisa pemerintah daerah di luar dari pemerintah tentang penanganan COVID gitu loh. Artinya dengan apa? Ya dengan kirim surat ke Mendagri, ke Kementerian Keuangan. Warga saya begini, saya ingin mengalihkan APBD saya untuk kegiatan ini, bagaimana pandangan pendapat Mendagri dan sebagainya. Saya kira kalau memang itu untuk masyarakat, semua pasti sepakat. Jadi kalau pemerintah pusat itu harus berpikir kebutuhan flat seluruh warga Indonesia itu disamaratakan, ya tidak bisa juga dong. Jakarta, Banyuwangi, Papua berbeda. Ya. Itu. Nah, maksud saya, Satgas COVID lakukanlah tugasnya untuk mencegah, untuk menurunkan jumlah penyebaran, jumlah korban disease ya, terserang virus corona. Tapi pemerintah dengan segala perangkatnya, DPR juga jangan diam saja lah. DPR. Ya. Saya melihatnya kok banyak vakumnya gitu loh, menjadi kebanyakan forum yes man gitu kan. Artinya yang kreatif sedikit lah DPR ini menurut saya. Jadi mereka juga pegang anggaran APBD ini kan. Saya tuh bermimpi dari dulu, APBD ini kenapa sih nggak dipublish gitu? Apa susahnya sih bikin aplikasi mentok, harganya paling 50 juta, bikin aplikasi di situ APBD dipublish di masyarakat. Ini kan tidak, APBD hanya dimiliki oleh tidak lebih dari 100 orang. Buku yang tebal itu, 50 anggota dewan, anggota Bapeda, terus bupati sendiri, dan beberapa pejabat pemerintah daerah lainnya. Artinya kalau kita mau minta APBD ke DPR, DPR sendiri kadang, lah aku terus pegang apa? Mereka cuma pegang satu buku gitu loh. Ini zaman digital, men, kan gitu kan? Kenapa APBD tidak buat digital saja? Biar masyarakat bisa mengakses semuanya. Biar tahu, oh ini alokasi ini begini. Jadi kita kontrolnya itu bisa maksimal. Sekarang kalau kita bicara DPR, monitoring, yang dimonitoring apa gitu loh? Cuma di Facebook. Ya kalau cuma di Facebook nggak usah jadi DPR lah, gitu kan? Gitu loh. Karena kalau kita mau mengkritisi pemerintah, mau mengkritisi bupati, ya gunakan sesuai dengan wewenangnya gitu loh. Mas Aziz dengan Isnunya punya barisan sekabupaten Banyuwangi. Ya saya berharap bisa equal lah menjembatani kebutuhan masyarakat. Selama ini yang Anda lihat bagaimana, Om Salki? Ya cukup mewakili sedulur yang duduk di kursi DPR. Ya artinya memang ada fungsi seperti itu. Tapi kalau saya mungkin lebih ngambil posisi fungsi controlling lah gitu Mas ya. Jadi tidak ke kanan, tidak ke kiri. Di pilkada pun bisa dilihat kemarin saya juga tidak ke paslon 1, paslon 2. Saya bicara apa adanya. Kalau yang menang ini ya saya bilang ini, yang kalinya saya bilang ini. Kembali ke topik. Saya berharap pemerintah ini punya punya solusi yang jitu lah. Kalau yang dikatakan Mas Sis tadi itu soal UMKM naik kelas sebagainya, itu kan RPJP Bupati memang. Bagian dari kampanye Bupati. Dan itu hari ini tidak menyentuh Mas. Kurang menyentuh. Kenapa? Karena hari ini yang terdampak ini bukan orang yang baru memulai bisnis. Tapi orang yang tidak bisa melakukan usahanya setelah sekian lama mereka ya begitulah cara mereka berusaha gitu loh. Di pasar ditutup, di lockdown. Sampai mungkin berapa hari, sampai mungkin tanggal 21 juga orang tahu. Itu orang yang tiap hari nafkahnya dari daging ayam. Mereka seharusnya tidak mungkin makan. Mereka akan makan dari hasil laba yang kemarin gitu. Padahal tidak semua orang di pasar itu labanya besar. Penjual daging ayam itu bisa dapat 100.000 per hari, bagus gitu. Atau mungkin penjual sayuran, atau mungkin penjual mainan anak-anak itu mereka berharap dari receh-receh para pembeli yang di tepi jalan itu. Nah, karena tidak semua orang memiliki modal yang cukup gitu.
Kalau toko-toko yang bisa ditutup sih tidak masalah, karena mereka punya saving cukup lah. Ditutup 2 bulan pun mereka masih punya saving cukup. Paling mengeluh bayar karyawan kan gitu. Tapi ini orang yang substantif, orang yang makannya dari apa yang dihasilkan hari itu juga. Ini butuh daya kreasi tingkat tinggi Bupati. Kalau Bupati bisa menyelesaikan ini, saya kira urusan pajak BSI, urusan kawah ijen itu akan hilang dengan sendirinya, Mas. Yakin saya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ya itu tadi ada yang melihat tayangan daripada obrolan malam atau ngobrol bengi malam ini, Om Sauki. Sebelum ditutup, saya akan mungkin membahas 1 menit 2 menit ya, Om Aziz, Om Sauki, karena di sekitar wilayah Rogo Jambi sini mulai berapa hari kemarin itu rame soal apa ya, ada pasien yang COVID-19 yang ditaruh di salah satu sekolah dasar negeri di Rogo Jambi, sehingga masyarakat menolak karena berdempetan sekolahnya itu dengan warga. Nah, kemarin sempat saya diajak ngobrol juga. Saya berpikir kalau misalkan semua melakukan seperti itu masyarakat, ya saya memberikan masukan aja. Tadi bicara soal DPR tadi itu, ya ditaruh di gedung DPR itu aja di Banyuwangi saya. Kalau menurut jenengan gimana? Kata saya, Mas. Jadi gini, Mas. Ini ada satu case ya. Ada orang tua, mertua teman saya, Ya. dia kena gejala COVID. Berjemur di lahannya sendiri, di pekarangannya sendiri, sama tangannya disuruh masuk, enggak boleh. Berjemur di tanahnya sendiri, di jam dia waktunya sendiri, tidak mengganggu tetangga, sama tangannya tidak boleh. Dipikir virus ini menyebar lewat udara. Gitu. Akhirnya edukasi si menantu teman saya tadi ini, dia mengedukasi tetangganya, masuk ke tetangganya satu persatu itu. Parahnya lagi di sana itu rata-rata tidak pakai masker tetangganya itu di desa itu. Sudah ada pakai masker, ada orang kena COVID, berjemur tangannya sendiri, disuruh masuk ke rumahnya gitu. Ini kan mindset yang keliru. Nah, kemana perangkat desa selama ini? Pendamping desa lah. Kalau kemarin mendampingi infrastruktur, sekarang nggak usah bicara infrastruktur lah. Dampingilah masyarakat ini untuk diedukasi RT-RT. Ayo kita pahamkan. Gitu. Kan ada WA dan sebagainya itu. Masa orang kena COVID dianggap kena kolera gitu kan? Ini kan mindset yang fatal. Kalau DPR saya sepakat. Mereka WFH saja sudah DPR itu. Kalau Om Aziz gimana, Om Aziz? Apa ada pendapat lain ditempatkan di mana? Ini karena persoalannya, ya saya mendapatkan banyak informasi, ya membaca dari media yang lain juga kan, jenengan juga mungkin tahu lah kalau misalkan ada ruang-ruang di rumah sakit sini yang mungkin masih belum bisa maksimal untuk bisa menerima pasien-pasien seperti itu. Mungkin Mas Aziz punya tempat. Ya. Tadi hari ini tidak sejauh itu kok. Ini cuman apa ya namanya ngobrol bengi. Kemarin kebetulan di daerah kami seperti itu. Warganya menolak yang dekat dengan SD itu. Gitu ya, Mas Aziz, silakan. Memang fenomena kalau di masyarakat itu ya macam-macam. Ya aneh-aneh juga. Di kampung saya ini pernah satu kampung itu ya kehilangan penciuman, tapi ya karena takut karena diem semua kan gitu. Ya untungnya sehat kabeh kan gitu di ini. Ya memang aneh-aneh. Aneh-aneh. Nah, saya coba ini ya tadi kembali ke soal lampu ya. Jadi kebetulan saya sering di jalan. Kayaknya hampir tiap hari kalau lewat itu selalu ada kecelakaan. Apalagi kalau ada lampu dimatikan kayak gini. Nah, ini karena saya, selain rawan kecelakaan juga rawan apa? Ya rawan perampokan, pencurian dan lain sebagainya. Nah, kalau di kampung ini Pak Sauki, sebelum PPKM darurat, maling itu sudah berkeliaran ya. Malingnya itu nyolong-nyolong cabai ya. Jadi hampir tiap malam itu petani kalau di rumah itu ya jaga. Di Jogo pun itu masih hilang gitu loh Pak Bin.
Om Aziz, saya potong dulu. Ini melebar ini. Artinya begini, Jadi bicara aneh. soal lampu, ini kan lampu jalan, Om. Bukan lampu-lampu Iya, yang di lingkungan keluar apa desa itu, bukan. Lampu jalan dan iya, itu tidak iya. kemudian lampu di depan rumah meski ada lampu jalan juga tidak Heeh. dimatikan. Maksudnya ada sejumlah titik di jalan provinsi barangkali. Ya kayak yang Mm-mm. saya tahu itu di mana Kedayunan, kalau di Logo Jampi. Nah itu Rata pun di Glenmore Genteng juga sama. ya, tapi kan jalan-jalan poros, tidak di desa-desa. Iya, Nah, ini ya maksud saya kalau terus kemudian artinya ada yang maling lombok itu kan zaman dulu itu tidak ada lampu, tidak ada yang maling. enggak itu Nah, persoalan ya, ya, persoalan kesulitan ekonomi yang seperti sekarang oke, ini ternyata kemudian imbasnya sampai ke sana gitu loh. Gara-gara ya, pandemi ini Pak Bin. ya, Ini ya. Apalagi kalau lampu sekarang di jalan raya dimatikan ya semakin ya bisa banyak kan gitu. Karena jaringan maling itu kan antara kabupaten kan. ya. Ini Pak Bin. Ya kan? Tapi ini Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh Satgas Kabupaten Banyuwangi, Om. Nah, ya, tadi sudah dijelaskan mungkin oleh apa petugas COVID-19 di Banyuwangi bahwa itu sementara dan gunanya adalah untuk meminimalisir daripada kerumunan iya, masyarakat dan waktunya juga terbatas gitu, jam tertentu betul. gitu. Iya. Jadi ya apalagi kalau misalkan memang ada masukan, makanya apa ngobrol bengi malam ini jenengan sebagai perwakilan di tengah masyarakat barangkali Iya. ini mungkin sudah didengar dan apa yang harus Mm-mm. dilakukan lagi. Jujur, saya ini kebetulan ya jenengan juga pernah juga di media. Kalau saya mendengarkan itu melu nangis, milu bingung, pusing Iya. saya. Mereka juga pusing. Kira-kira begitulah. Jadi kalau Iya. misalkan memang ada masukan-masukan, solusi apa lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui satgas yang ditunjuk, baik di Iya. Jawa apa di provinsi, kemudian kabupaten kota, sampai di Mm-mm. desa gitu. Iya. Kalau terkait dengan apa overloadnya tempat, saya kira eh, rumah sakit yang selama ini belum dijadikan rujukan pasien COVID itu bisa dilibatkan. Rumah sakit swasta misalkan masih ada kan di Banyuwangi, rumah sakit NU, Al-Rahmah, Muhammadiyah itu kan belum, Fatimah juga. Sementara yang fokusnya kan di Blambangan, di mana lagi, Genteng sama di Kerikilan ya, yang menjadi fokus untuk pasien COVID. Nah, saya kira rumah sakit yang lain bisa dirangkul tentu dengan standar. Nah, standar fasilitas yang standar COVID. Nah, saya kira pemerintah ya juga harus mencukupi itu kalau memang tempat-tempat atau rumah sakit swasta itu mau dilibatkan. Karena kan memang full, Pak. Saya dapat info yang tadi kemarin malam ya, di RSUD Blambangan itu ada pasien COVID 4 itu nggak punya tempat, nggak nemu tempat katanya. Terus ada yang meninggal kan gitu. Ya. Nah, saya kira rumah sakit NU, Fatimah, kemudian rumah sakit Muhammadiyah itu bisa lah diajak, dirangkul ya. Terus kedua, perusahaan-perusahaan kan punya Pak tempat-tempat kayak gitu ya kan, tempat-tempat yang bisa dijadikan kalau ada pasien COVID yang tadi jangan sampai ditaruh sekolahan Pak Bin. Ya. Nanti nggak masuk semua nanti muridnya kan gitu. Nah, Iya, saya kira ini itu benar ini, perlu dilibatkan. bahwa itu ada informasi seperti itu. Bahkan saya sempat diajak ngobrol oleh masyarakat di sekitar SD tersebut. Itu. Baik, Om Aziz, Om Sauki, Ya, ada kesempatan ya. 5 menit, mungkin dibagi 2 menitan untuk bisa menyampaikan sesuatu. Harapan-harapan baik ini menurut jenengan apalagi yang mungkin harus dibangun bersama-sama untuk kepentingan kesehatan bareng agar supaya virus COVID-19 dimanapun ini bisa kita sama-sama lalui. Silakan. Mulai Om Sauki dulu, silakan Om. Ya, Mas Bintoro sama Mas Aziz. Pandemi ini kan masalah kita bersama ya, dan kita harus memahami dan maklumi bahwa ini harus diselesaikan secara kepala dingin, dan ini butuh sinergi seperti kata Mas Aziz tadi, semua pihak.
saya berharap masyarakat bisa memahami bahwa ini masalah yang pelik, apalagi varian Delta ini memang cukup ganas menyerang, tidak seperti sebelumnya. Jadi yang hari ini kalau kena hari ini 3-4 hari bisa Allah alam ya, bisa langsung meninggal seperti itu. Jadi kita memang prokes itu, terutama masker ya. Masker itu sangat sangat penting dan memang sangat bermanfaat untuk menjaga sebaran virus. Yang berikutnya, saya berharap pemerintah ini bisa lebih memiliki humanisme, lebih manusiawi lah dalam melaksanakan tugas, terutama tugas COVID. Hal yang tidak penting, yang itu tujuannya mungkin baik, tapi bisa berdampak tidak baik pada masyarakat, tolonglah dipikir ulang. Lampu-lampu jalan sebagainya itu saya pikir jangan dimatikan lah, hidupkan saja. Itu kan sebagiannya lagi kan juga dalam rangka memudahkan kerja mereka sebenarnya. Jadi kalau itu dihidupkan, mereka mungkin bekerja lebih giat lagi. Tapi ya sudah, itu risiko. Mereka kan juga dapat bayar bulanan gitu kan, daripada para pedagang yang itu uangnya dari hasil dagang malam itu gitu kan. Nah, itu jadi lampu tetap menurut saya tetap nyalakan, terutama di jalan protokol, itu bahaya mas. Apapun juga berisiko gitu. Kalau mau dimatikan, matikanlah 2 atau 3 jam saja, tidak apa-apa. Jam 8 sampai jam 11. Orang kalau sudah dimatikan 3 jam, 4 jam itu tidak mungkin keluar lagi sudah. Tapi kalau dimatikan seterusnya gitu sampai berapa hari gitu kan, setiap jam sekian, orang akhirnya punya negatif thinking kepada pemerintah ini gitu kan. Terus yang terakhir, harapan saya Mas Aziz bisa menyambung lidah masyarakat kepada Pemkab Banyuwangi untuk lebih kreatif lah dalam membuat terobosan yang hari ini itu memang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat tidak melulu butuh bantuan sosial sebenarnya, tapi mereka butuh perhatian yang lebih mengena dan lebih kalau bantuan itu sifatnya kan selesai dikasih, selesai charity kan begitu ya. Tapi kalau mereka diajak untuk bersama-sama membangun komunitas masyarakatnya, saya kira mereka bersedia kok. RT dipahamkan sebagainya, dimaksimalkan. Ya tadi itu, tetangga membantu tetangga. Kalau ada sister city, kenapa tidak ada tetangga bantu tetangga, neighborhood dan sebagainya. Mungkin itu dari saya Mas Win. Ya. Dan tetap kalau Majis jaga protokol kesehatan. Oke, terima kasih Om Sogi. Om Majis, silakan. Ada waktu ya, terima kasih. 1-2 menit. Ya, saya kira sekali lagi dalam hal apapun, termasuk hidup di normal baru ini, terutama menghadapi PPKM darurat, sekali lagi sekarang eranya era sinergi. Semua harus berkolaborasi. Semua harus membuka diri, ya harus lapang dada, tidak boleh ada yang angkuh, tidak boleh ada yang tidak boleh ada yang merasa bisa sendiri, ya. Saya kira istilahnya super team lah, jadilah super team gitu loh. Nah, Superman kan sudah nggak ada kan gitu di ini. Dan itu berlaku untuk semua menurut saya, baik pemerintah, eksekutif, legislatif, termasuk yudikatif, ojo golek-golek salai kan gitu, misalkan. Termasuk teman-teman media juga, ya, di ini termasuk teman-teman LSM, ya fokusnya sekarang dalam kondisi seperti ini, fokusnya itu bagaimana semua menghadapi PPKM darurat ini sama-sama bisa mencari solusi ya terhadap problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat. Problemnya banyak sekali ya, di pendidikan, di keagamaan, ekonomi. Nah, itu butuh peran semua ya. Jangan kemudian kalau menurut saya misalkan ada salah ya, ketika kesalahan itu bisa ditolerir, nggak usah teman-teman dikomunikasikan, saya kira bisa. Era sekarang itu nggak mungkin ada orang kok sembunyi-sembunyi, itu sudah nggak mungkin kalau menurut saya. Tapi di ini apalagi dalam konteks PPKM darurat, mau main-main dengan anggaran kok apa ya wani gitu loh, apa ya tego gitu. Kalau saya optimis, husnudon, tidak ada orang yang punya niatan jelek sebenarnya di Indonesia, apalagi di Banyuwangi ini, di Banyuwangi lah. Kalau ada yang main-main menurut saya kebangetan kan gitu. Maka kuncinya
semua membuka diri, semua tidak boleh angkuh, ya, tidak boleh merasa sok benar, tidak boleh merasa paling bisa dan sebagainya. Semua harus mengakui bahwa masing-masing pihak, stakeholder, ya, pemerintah, eksekutif, legislatif, kemudian yudikatif, dan teman-teman yang ada di luar itu, di luar 3 pilar itu, ya, harus membuka diri, yang ujungnya adalah sama-sama menjadi solusi problem. Nah, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi nilai manfaat bagi banyak orang pemirsa Banyuwangi 1 TV terutama. Matur sembah nuwun Om Sauki, Om Aji, terima kasih waktunya. Mungkin next time kita kita gunakan waktu begini lagi karena masih ada banyak yang mesti harus dibahas. Saya tinggalkan dulu ke studio. Terima kasih matur sembah nuwun. Salam untuk keluarga. Tetap sehat. Nggih. Oke. Baik, pemirsa Banyuwangi 1 TV, itulah tadi ngobrol bengi malam ini kepada sejumlah tokoh yang ada di Banyuwangi. Ada Om Sauki dan Om Ajis di Glamor dan di Banyuwangi Kota. Beliau-beliaunya adalah orang yang mungkin bagian dari masyarakat yang mungkin tahu tentang karakter kultur masyarakat di Banyuwangi, dan kita malam ini barusan sudah membahas soal apa saja yang terkait dengan program yang dilakukan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke Kabupaten Banyuwangi, yaitu PPKM darurat. Ada banyak memang hal-hal yang menjadi pro kontra, tapi mudah-mudahan semuanya saling menyadari, semuanya saling memahami, kemudian sama-sama nyengkuyung untuk bisa melakukan upaya baik untuk mewujudkan satu tujuan kesehatan bersama di masing-masing pribadi manusianya dan juga keluarga lingkungan kita. Terima kasih kepada pemirsa Banyuwangi 1 TV dan siapapun dimanapun, mudah-mudahan kisah atau obrolan kami di acara ngobrol bengi malam ini menjadi nilai manfaat. Saya Bintaro Jalu, mewakili redaksi Banyuwangi 1 TV, mohon maaf dengan segala kekurangannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.